Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Aiwidia. Saya mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa dengan nomor NIM 112010171 dengan kelas MA21 C11. Baik, di sini saya akan membahas pajak penghasilan PPh 21/26 dan dilengkapi dengan contoh pelaporan SPT 1770S/17770SS. Apa itu PPh pasal 21/26? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, PPh pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya yaitu dasar hukum PPh 21/26. Dasar hukum tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016 tentang tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 2019. Selanjutnya yaitu ada objek pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri. Objek pajak yang ketiga yaitu penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima yaitu imbalan kepada bukan pegawai seperti honorer, fee, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tarif pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu penghasilan tahunan hingga 60 juta rupiah 5%, penghasilan tahunan di atas 60 juta sampai 250 juta rupiah 15%, penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta 25%. Selanjutnya, yang keempat yaitu penghasilan tahunan di atas 500 juta sampai 5 miliar sebesar 30%, dan yang terakhir penghasilan tahunan di atas 5 miliar 35%. Selanjutnya yaitu ada pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, cabang, perwakilan atau unit yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. Pemotong pajak penghasilan selanjutnya yaitu bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang bukan pemotong pajak PPh pasal 21 yaitu kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional dihitung sebagai penghasilan pasal 26. Selanjutnya yaitu elemen PTKP pada PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101/PMK 010/2016. Besaran PTKP untuk tahun 2016 sebesar 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi atau TK, 4.500.000 rupiah untuk tambahan wajib pajak yang kawin atau K0, 4.500.000 rupiah lagi tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat atau K3, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Materi selanjutnya yaitu tentang PPh pasal 26. Pajak penghasilan atau PPh pasal 26 merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang diperolehnya dari Indonesia.
PPh pasal 26 sering disebut sebagai pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia oleh orang asing. Tarif PPh pasal 26 yaitu sebesar 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti, insentif, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan penjualan aset Indonesia seperti premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Selanjutnya, sesi tutorial cara pelaporan SPT tahunan. Pertama-tama kita searching di Google www.djponline.com. Akan muncul gambar di bagian sebelah kiri saya. Nah, untuk laporan pajak tersebut kita harus memiliki NPWP dan nomor EVIN. Nomor EVIN tersebut untuk partisipasi jika kita lupa kata sandi. Karena jika lupa kata sandi, kita akan disarankan untuk mengisi EVIN. Apabila sudah berhasil login, kita akan diperlihatkan dashboard dari DJP Online tersebut. Lalu kita klik lapor dan ada dua varian, ada e-filing dan e-form. Lalu pilih e-filing karena menurut saya yang e-filing ini sangat memudahkan karena adanya panduan. Selanjutnya yaitu ada daftar SPT. Kita klik yang di sampingnya yaitu buat SPT. Lalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jawab. Lalu klik SPT 1770S. Selanjutnya yaitu ada data formulir di mana kita harus memilih tahun pajak yang akan dilaporkan dengan status SPT normal, lalu klik selanjutnya. Selanjutnya yaitu memasukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Itu tertera pada surat SPT yang diberikan oleh perusahaan. Ini saya menggunakan contoh laporan SPT diri saya sendiri ya. Selanjutnya yaitu apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika tidak, klik tidak lalu klik selanjutnya. Lalu yang selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika tidak, klik tidak lalu klik selanjutnya. Selanjutnya yaitu apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika tidak, klik tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Jika tidak, klik tidak lalu selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada kode harta. Kode harta ini diisi sesuai apa yang kita punya. Selanjutnya yaitu apakah Anda memiliki tanggungan? Jika iya, maka tanggungan tersebut yang saya ketahui adalah seperti nama dan nomor induk pasti diinput. Lalu selanjutnya apakah Anda memiliki hutang? Jika tidak, klik tidak lalu selanjutnya apakah Anda membayar zakat, sumbangan, keagamaan, kegiatan wajib? Jika iya, klik iya. Jika tidak, klik tidak. Selanjutnya yaitu status perkawinan. Di sini ada dua opsi, kawin dan tidak kawin. Pilih salah satu. Jika memang sudah menikah dan memiliki tanggungan, ditulis misalnya anak satu berarti kak satu. Kalau tidak punya anak berarti. Selanjutnya yaitu apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri. Jika tidak, klik tidak lalu selanjutnya. Dan yang selanjutnya pun PPh pasal 25, langsung klik saja selanjutnya. Selanjutnya yaitu nominal dari perhitungan pajak penghasilan PPh 21-nya sampai nilai akhirnya itu harus nihil. Setelah itu ada proses kurang atau lebih bayar lalu selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pernyataan bahwa memang data yang diinput adalah data yang real. Lalu selanjutnya itu ada SPT di mana di situ tertera verifikasi melalui email untuk mengirimkan SPT yang sudah kita laporkan. Lalu klik kirim SPT. Setelah verifikasi berhasil, lalu ada laporan bahwa SPT tahunan kita sudah selesai dilaporkan dengan statusnya nihil.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap proses belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.